Polytechnic STM in Jakarta continues to grow and develops at its vision to become the center of excellence for adaptive and competitive vocational education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlin Arina dan saya merupakan dosen di program studi Teknik Kimia Polimer Politeknik STMI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengajaran mata kuliah kimia fisika, di mana mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS di semester 2. Mata kuliah ini kurang lebih akan membahas terkait teori sifat-sifat gas, hukum dan aplikasi termodinamika 1, 2, dan 3, perubahan fasa zat murni dan zat campuran, serta hukum fasa kesetimbangan, perubahan pada fasa reaksi-reaksi kimia, kimia koloid dan kimia permukaan, serta kesetimbangan elektrokimia dan teori kuantum. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kimia fisika ini sendiri, yang pertama, mampu menerapkan sikap dan bertanggung jawab di bidang sains kimia fisika secara mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis di bidang kimia fisika terkait kimia polimer. Mampu mengimplementasikan ilmu kimia fisika dalam mengatasi permasalahan pada industri kimia polimer sederhana. Kemudian untuk kemampuan akhir di tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori sifat-sifat gas, hukum dan aplikasi termodinamika 1, 2, dan 3. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan perubahan fasa zat murni dan zat campuran sederhana. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan kesetimbangan fasa dan perubahan fasa reaksi-reaksi kimia, kimia koloid, dan kimia permukaan, kesetimbangan elektrokimia, dan teori kuantum. Pertemuan kali ini saya akan membahas terkait kimia permukaan dan kimia koloid. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami terkait kimia koloid dan kimia permukaan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kimia permukaan akan memberikan detail terkait interaksi antarmuka yang sangat bermanfaat di bidang kimia polimer dalam memahami interaksi molekul di permukaan, dan fenomena koloid yang mempengaruhi banyak proses penting di dalam industri. Dalam pengajaran kimia permukaan, saya fokus pada konsep-konsep mendasar yang memiliki peran signifikan dalam industri seperti katalis heterogen, produksi energi, dan nanoteknologi yang sekarang banyak diterapkan dalam berbagai bidang industri, terutama komposit kimia polimer. Di sisi lain, kimia koloid sangat penting untuk aplikasi di berbagai bidang, mulai dari farmasi, kosmetik, industri pangan, hingga material nano. Mahasiswa akan belajar bagaimana partikel-partikel kecil berinteraksi dalam sistem koloid dan bagaimana kita dapat mengontrol stabilitas dan sifat-sifat untuk berbagai aplikasi praktis. Melalui mata kuliah ini, saya berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa tentang bagaimana ilmu kimia fisika dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan tantangan nyata di industri penelitian, khususnya industri kimia polimer. Saya juga mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam riset yang mendukung pengembangan material baru dan teknologi inovatif yang berbasis pada pemahaman kimia permukaan dan koloid. Sebagai seorang dosen yang tengah bersiap untuk sertifikasi dosen, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran saya, membimbing mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi profesional yang kompeten dalam bidang kimia fisika. Salah satu metode yang saya gunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran adalah melalui platform seperti kahoot.com dan Quizizz yang memungkinkan saya untuk mengukur pemahaman mahasiswa secara interaktif dan menyenangkan. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan efektif. Saya juga berharap melalui proses sertifikasi ini, saya dapat terus mengembangkan potensi dan kontribusi saya bagi dunia pendidikan dan penelitian. Terima kasih. Berikut adalah video pengajaran saya yang akan saya dahului dengan kuis mahasiswa dari review materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya menggunakan kahoot.com. Selamat menyaksikan. Buka dulu websitenya joinmyquiz.com, kemudian masukin nama teman-teman, baru enter kodenya 784500. 11 orang. Ya, 2 orang lagi, siapa yang belum?
Dimas di nomor 5, Alicia di nomor 1, Bunga di nomor 7. Reaksi endoterm kalau suhunya dinaikkan maka menambah jumlah produk. Kalau exotherm, enggak ya, paham ya? Sebelum mulai perkuliahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengakses teman-teman dulu. Najwa, Bunga, Anis, Dimas, Jessica Dinda, Alicia, Rehan, Citra, Farah, Eva, Larasani, Dea, Novita, Amalia, Putri, Puspa. Oke. Untuk CPNK yang mau saya capai adalah teman-teman tuh mampu menjelaskan kesetimbangan pasar perubahannya, kemudian reaksi-reaksi kimia koloid dan kimia permukaan. Oke, koloid. Koloid, kira-kira koloid itu terdiri dari berapa pasang? Koloid terdiri dari apa? 2. Fasa terdispersi dan medium pendispersi. Oke, medium pendispersi adalah tempat fasa terdispersinya tercampur. Kalau misalnya di teman-teman mengistilahkan, dia tidak hanya terdiri dari fasa cair, tapi bisa cair dalam gas, cair dalam padatan, gas dalam padatan, gas dalam cair, cair dalam cair, cair dalam gas, yang nanti aplikasinya akan banyak teman-teman temui di industri. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian, sebelum bahas koloid, ada 3 yang berhubungan. Yang pertama ada larutan, koloid, kemudian suspensi. 3 dari 3 macam ini yang teman-teman ingat yang membedakan larutan, koloid, dan suspensi itu apa? Pertama, oke, ukuran partikel. Yang kedua, apa? Cara pemisahan. Yang dia masih kelihatan bisa terpisah, tapi dalam jangka waktu tertentu. Kalau suspensi, dia secara kasat mata sudah kelihatan bedanya di mana. Nah, ini perbedaan larutan, koloid, suspensi. Kalau misalkan berdasarkan bentuk campurannya udah clear. Kalau misalkan larutan dia homogen. Kalau misalkan koloid dia masih terlihat ada perbedaan, tapi tidak sesignifikan kalau misalkan dibandingkan dengan suspensi. Kalau suspensi dia terlihat misalnya kelihatan. Kemudian dari ukuran, kalau larutan kecil dari 1 nanometer, ingat ya, nanometer bukan meter. Kemudian kalau misalkan koloid 1 sampai 1000, besar dari 1000 nano itu masuknya ke suspensi. Kemudian cara pemisahan, kalau larutan dia tidak bisa dipisahkan. Contohnya apa? Kalau teman-teman bikin larutan gula, teman-teman melarutkan gula apakah bisa dipisahkan setelah gulanya larut dengan air? Tidak bisa. Kalau teman-teman melarutkan air dengan garam, apakah bisa dipisahkan garam dengan airnya setelah bercampur? Tidak bisa. Koloid, contohnya apa? Susu. Susu teman-teman bisa dipisahkan nggak? Kalau misalkan dalam jangka waktu tertentu teman-teman posisinya sama aja, pasti akan ada endapan di bagian bawahnya. Makanya kalau susu sering disuruh instruksi minumnya adalah dikocok terlebih dahulu, sama obat-obatan juga. Kenapa? Karena mereka ternyata termasuk ke golongan koloid. Entah itu medium pendispersinya cair, entah itu medium pendispersinya gas. Ada nggak medium pendispersi obat yang gas? Medium pendispersi obatnya adalah gas. Fasa terdispersinya
liquid atau padatan. Zat aktifnya bisa liquid atau padatan. Kenapa kira-kira lebih, menurut teman-teman, lebih efektif mana ketika medium pendispersinya gas atau medium pendispersinya cair? Kalau obat yang biasa teman-teman minum bentuknya sirup, itu berarti medium pendispersinya cair. Kalau misalkan orang asma, kenapa kira-kira bentuknya dibedakan dengan biasa teman-teman minum sirup obat batuk atau sirup buat demam gitu? Kenapa? Betul, tergantung tujuan sasaran obatnya. Misalkan para asam lambung, obatnya biasanya bentuknya apa? Cair. Karena apa? Karena dia fungsinya untuk menetralkan asam yang ada di lambung teman-teman. Kalau misalkan orang asma, kenapa bentuknya aerosol? Karena butuhnya orang asma itu akan lebih cepat. Kan kalau teman-teman hirup nih, nah, jadi cepat dia bereaksinya. Jadi bronkus sama bronkiolusnya akan lebar dengan sendirinya. Kimia koloid dan kimia permukaan di kehidupan sehari-hari maupun di industri itu sangat banyak. Makanya teman-teman harus paham prinsip koloid sama kimia permukaan itu bagaimana. Polimer, komposit, guna interaksinya dibahasnya melalui apa? Kimia permukaan. Interaksi antara modifikasi yang misalkan saya nambahin serat kelapa dengan matriks PP atau matriks HDPE. Apakah mereka fisik? Interaksi fisiknya apa? Permukaan. Oke? Yang bikin dia homogen, yang bikin dia heterogen, dia bisa berinteraksi nggak nih? Permukaannya, adesinya, kohesinya, bagaimana itu yang nanti akan dibahas. Jadi semua prinsipnya menggunakan basicnya adalah kimia permukaan dan kimia koloid. Nah, ini macam-macam koloid. Yang tadi saya bilang, kalau misalkan dicontohkannya hanya larutan, kalau larutan berarti dia terdiri dari zat terlarut dan pelarutnya. Tapi kalau koloid, dia terdiri dari 3 fase. Ada gas, liquid atau cair, kemudian padatan. Emulsi padat atau gel, dia terdiri dari fase pendispersinya apa? Fase terdispersinya apa? Kalau gel, medium pendispersinya apa? Gel. Cair, fase terdispersinya padat. Contohnya aplikasi di kehidupan teman-teman sehari-hari. Yang gel apa bentuknya? Skincare bisa, facial wash bisa, obat-obatan ada nggak? Salah. Banyak ya. Ini adalah, kalau tadi saya bilang aplikasi di kehidupan sehari-harinya banyak. Kalau misalkan teman-teman spesifikasi di bidang industri, teman-teman tuh di bidang industri apa sih kalau polimer tuh? Plastik, karet, dan tekstil. F&B, contoh koloidnya ada mayonnaise, susu, butter. Contoh koloid nggak keju? Proses pembuatan keju itu gimana? Ya, dia dari fermentasi, kemudian industri cat dan tinta itu juga polimer. Nah, ini emulsi. Emulsi warna apa? Fungsi emulsi apa? Emulsi varian. Kalau misalkan ini, yang kuning ini adalah oil, yang biru ini adalah water. Emulsi varian itu adalah yang warna merah. Berarti yang warna merah ini membantu oil larut di dalam. Aplikasinya buat apa? Coba. Menurut teman-teman aplikasinya di kehidupan apa? Kalau yang oil base kebalikannya, medium pendispersinya oil, fase terdispersinya water. Yang merah sama, itu emulsi cair. Kira-kira aplikasinya di kehidupan sehari-hari apa? Facial spray,
facial spray yang di atasnya itu oil, bagian bawahnya water base. Nah, dikocok dulu baru di spray. Itu adalah aplikasi emulsifier. Jadi di muka teman-teman itu bukan cuma air kan fungsinya melembabkan, tapi ada oilnya juga. Oilnya tujuannya apa? Biar mukanya nggak kering. Nah, itu banyak skincare tuh sekarang pakai sistemnya ini. Oke, next ini adalah oil suspensi karena dia terlihat udah misah. Ini ada endapan di bawahnya yang putih-putih dalam sistem biodiesel. Kita next sifat-sifat koloid. Sampai sini dia mau ditanyain dulu sebelum masuk ke efek Tyndall, gerak Brown, penguatan absorpsi, elektroforesis, kestabilan koloid, dialisis, koloid pelindung, antarmuka cair gas dan cair, tegangan permukaan. Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau tegangan permukaannya tinggi, berarti yang tinggi itu kohesi atau adhesinya? Kalau tegangan permukaannya tinggi, ini antar muka padat gas, ada isol. Kalau misalkan dia monolayer, pakainya siapa? Persamaan siapa? Hah? Random apa lemu ya? Nah, itu dibedakan tuh. Jadi diluas. Kalau misalkan dia multi-layer, pakainya BET. Kalau misalkan monolayer, pakainya siapa? Hah? Lamuir. Ayo, kalau Frenlich dia pakainya monolayer atau multilayer? Kalau misalkan absorpsinya monolayer atau multilayer kalau Frenlich? Siapa yang jawab monolayer? Misalkannya Lamuir, itu dia permukaan absorbennya dianggap homogen. Yang terserap itu ya udah pasarnya homogen. Koloid dan kimia permukaan. Oke, jadi hati baca soal. Ngerjainnya santai aja, tapi dipahami soalnya, jangan tergesa-gesa, jangan deg-degan, karena akan mempengaruhi pemahaman teman-teman kalau deg-degan sebenarnya. Jessica udah mulai tenang ngerjain yang pertama, tadi deg-degan ya. Di satu ada Citra, terus Anis sama Putri. Oke. Apa yang dimaksud dengan efek Tyndall dalam sistem koloid? Kalau gerak Brown itu gerak acak, benar nggak? Kalau efek Tyndall itu penghamburan cahaya. Jangan kebalik ya. Itu adalah sifat koloid yang harus teman-teman hafal. Jadi kalau misalkan nanti saya tanya, apa aja sifat koloid? Kalau efek Brown, apa beda efek Brown sama efek Tyndall? Kemudian bagaimana cara pemisahan sistem koloid? Dengan apa? Dengan filtrasi. Tapi dia bisanya menggunakan saringan yang ultramikro. Oke. Kalau misalkan yang dialisis, kalau misalkan suspensi, dipisahkannya melalui apa? Suspensi. Dipisahkannya melalui apa? Kalau koagulasi misahin apa?
paling banyak salah. Pemisahan, oke. Apa fungsi dari koloid pelindung? Fungsi koloid pelindung sudah pasti dia mencegah penggumpalan partikel koloid. Biar koloidnya tidak menggumpal di bagian bawah. Yang menariknya mau dibahas, ditanyakan. Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan? Udah? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup perkuliahan? Sudah ngerti semua, sudah paham semua? Dari tugas ini nanti dikumpul di drive seperti biasa. Oke, saya tutup perkuliahannya.